Assalamualaikum. Alhamdulillah, walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah alazi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah puji syukur karena Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Yang tanpa kedua nikmat ini tidak akan ada artinya nikmat-nikmat yang lain. Kemudian salawat beserta salam marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya dan sahabatnya, dan semoga Allah istiqomahkan kita semua di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pagi ini Allah izinkan kita kembali duduk hadir di majelis ilmu, majelis penuh kemuliaan bersama guru kita Ustadz Dr. Umar Makkah Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah terus jaga beliau sehingga bisa selalu mendampingi kita untuk mentadaburi ilmu-ilmu agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syama'il Muhammad karya Imam At-Tirmizi bab ke-43 mengenai puasa Rasulullah. Menyambung kajian-kajian kita sebelumnya. Bagi yang ingin menyimak kajian-kajian sebelumnya bisa menyimak di channel YouTube Hijratul Kafah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita jaga adab-adab bermajelis. Kita hadirkan qalb kita, bukan hanya fisik kita dan pikiran kita. Kita hadirkan qalb kita, kita bersihkan qalb kita, kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang menghijab kita dari hikmah dan keberkahan ilmu ini. Kita luruskan niat kita, apapun niat kita tadinya, maka kita sekarang luruskan. Kita bersihkan dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita azamkan bahwasanya hadirnya kita di majelis ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Baik, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wansurni ilman nafi'a, wa amala mutaqabbala. Mari sama-sama kita simak kajian yang akan dibawakan guru kita Ustadz Dr. Umar Makkah Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol maskuran wa mahjuran Ustadz. Ya, barakallahu fiik udah Syafar dan seluruh teman-teman pengurus Hijratul Kafah yang telah menyiapkan kajian majelis kita pada Jumat pertama di bulan Desember ini, di akhir tahun ini. Mudah-mudahan insya Allah menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Terkhusus bahwa hari ini adalah hari Jumat, hari di mana kita dianjurkan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal lebih dekat pribadi agung dan mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tak terasa kita sudah sampai di bab yang ke-43. Itu menunjukkan bahwa sisa sekitar 12 bab. Insya Allah kita akan selesai dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah kitab ini selesai, kita bisa kemudian mengkaji kitab-kitab yang lain, menambah ilmu agama kita berbekal dengan ilmu yang cukup agar kita semakin memahami, mendalami, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama kita. Mari luruskan niat dan kita mulai insya Allah pembahasan kita bab maja' fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan terakhir ini kita masih membahas tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas tentang salat sunnah, di mana panjangnya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini insya Allah masih berkaitan dengan ibadah, yaitu maja' fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari luruskannya dan kita mulai insya Allah pembahasan kitab Syama'ilun Nabi karya Imam At-Tirmizi bab 43, mengenal lebih dekat pribadi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab
tentang puasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma irfa'na bil Qur'an, Allahumma anfa'na bil Qur'an, Allahumma 'allimna al Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah rahmat Allah, liman azanallahu ayyakum ajmain, sahabat Hijratul Kahfah dimanapun berada. Salah satu asbab dari sekian banyak asbab Allah dekatkan surga kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika kita mampukan Allah, diberikan Allah taufik mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diperintahkan Allah dan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Tidak ada umat Nabi Muhammad di antara kita yang Allah karuniakan kecintaan Nabi dalam dirinya seperti yang diinginkan oleh Allah, kecuali Allah sedang ingin mendekatkan surganya kelak dengan surga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita akan masuk di antaranya. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi, lalu sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan terjadi kiamat?" Lalu Nabi menjawab, "Wa madza a'dadta laha?" Wahai sahabatku, memang apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Sahabat ketika ditanya apa yang sudah disiapkannya untuk hari kiamat belum menjawab. Aku tidak punya bekal yang banyak ya Rasulullah, kecuali innani uhibbullah wa uhibbu rasulah. Kecuali salah satu bekal yang sudah aku siapkan adalah kecintaanku kepada Allah. Salah satu bekal yang sudah saya siapkan adalah kecintaanku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun berkata kepada sahabat ini, "Anta ma'aman ahbab." Wahai sahabatku, ketahuilah engkau kelak di akhirat bersama siapa yang kau cintai. Itu berarti sahabat ini akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain, jemaah terhormat Allah, seorang sahabat ada yang mengatakan bahwa sahabat ini adalah bekas budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan wajahnya yang sepertinya bersedih. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mali arafka hadinan, berkata kepada sahabat ini, "Kenapa aku melihatmu bersedih wahai sahabatku?" Lalu kemudian sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ya Rasulullah, di dunia ini kalau aku rindu memandang wajahmu, aku tinggal datang ke rumahmu ya Rasulullah. Yang aku pikirkan adalah kalau kelak di akhir, kalau Allah masukkan engkau ke dalam surga, kalaupun Allah masukkan aku ke dalam surga, aku takut surgaku berbeda dengan surgamu, sehingga aku tidak akan lagi bisa memandang wajahmu, dan ini yang membuatku bersedih." Nabi pun terdiam, dan saat itu Allah turunkan ayat dalam Quran menjadi berita gembira bagi sahabat tersebut dan berita gembira bagi seluruh umat Nabi. Ketika Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu," barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kelak bersama para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, jemaah rahmat Allah. Di bab sebelumnya, bab 42 dari kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah menjelaskan bagaimana salat-salat sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dilakukan di rumah. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku lebih senang, aku lebih menyukai melakukan semua salat-salat saya itu di rumah, illal maktubah, kecuali salat-salat yang wajib. Maka itu dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Di antara hikmah yang dijelaskan oleh para sahabat atau dijelaskan sahabat dan ulama-ulama kita,
Kenapa sholat-sholat nafilah? Kenapa sholat-sholat sunnah itu dianjurkan dilakukan di rumah? Dianjurkan dilaksanakannya di rumah, bukan di masjid. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Salatul mar'i fi baitihi nurun, fanawwiru buyutakum." Hikmah sholat sunnah kita itu dianjurkannya di rumah, kata Umar bin Khattab, sholat seseorang itu di rumahnya adalah cahaya. Maka terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat-sholat kalian. Selain bahwa Imam An-Nawawi seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya menyebutkan ada banyak hikmah, ada banyak faedah. Kenapa sholat-sholat sunnah itu dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan di rumah? Di antaranya sholat sunnah yang dilakukan di rumah kita jauh dari riya. Kemudian sholat sunnah yang kita lakukan di rumah akan menjadi keberkahan bagi rumah-rumah kita, menjadi sebab Allah turunkan rahmat di rumah kita, menjadi sebab Allah datangkan malaikat Allah memenuhi rumah kita di waktu bersamaan. Banyaknya sholat-sholat kita di rumah, jamaah rahmat Allah, akhwatal iman zanallahu wa iyyakum, menjadi sebab dijauhkannya setan dari rumah kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah mampukan kita memperbanyak sholat-sholat sunnah kita di rumah. Allahumma amin, Allahumma amin, ya Rabbal alamin. Kita masuk ke bab 43 dari kitab ini, bab ma ja'a fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah bab ini semakin mengenalkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana semoga dengan pembahasan kita kali ini Allah semakin menumbuhkan kecintaan dalam hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak kepada Rasulullah selama kajian ini terus memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma ja'a fi shaumi Rasulillah, bab tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini dicantumkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah setelah bab tentang salat sunnah atau bab salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kemudian salat-salat nafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salat-salat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Bab ini menjelaskan tentang puasa yang senantiasa dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Baik itu puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, atau puasa-puasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu puasa yang senantiasa berulang-ulang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pekan, seperti puasa Senin Kamis, insya Allah nanti ada penjelasannya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menjaga melaksanakan puasa Senin Kamis. Atau kemudian ada puasa-puasa yang senantiasa dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang setiap bulannya, seperti puasa Ayyamul Bid, puasa putih yang sering kita dengarkan tanggal 13, 14, 15. Yang ternyata jamaah rahmatullah tidak hanya bisa dilakukan di pertengahan bulan. Allahu Akbar. Saya sendiri nanti setelah baca buku Syama'il ini baru kemudian bertambah pengetahuannya, ternyata puasa 3 hari setiap bulannya tidak mesti dilakukan di pertengahan bulan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang melakukannya di awal bulan, 3 hari di awal bulan, kadang melakukannya di 3 hari di pertengahan bulan dan 3 hari di akhir bulan. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, bab ini juga menjelaskan atau juga menyinggung tentang puasa yang Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu siyamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan, yang merupakan jamaah rahmat Allah salah satu rukun dari rukun Islam, seperti yang telah kita ketahui bersama, bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Selain bahwa ada banyak puasa-puasa sunnah yang juga dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi di bab ini, atau mencantumkan hadis-hadis tentang puasa-puasa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW.
seperti puasa Asyura, keutamaannya, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Salah satu ibadah yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita memiliki pengaruh, athar. Salah satu ibadah yang mengajarkan begitu banyak kebaikan bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah puasa Ramadan, as-shaum, ibadah puasa, baik itu puasa Ramadan atau puasa-puasa sunnah-sunnah lainnya. Ada banyak ibrah, pelajaran, tarbiyah yang diberikan ibadah puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di antara faedah-faedah tarbawiyah yang dijelaskan oleh ulama-ulama kita dari ibadah saum ini, dari ibadah puasa ini, jamaah yang dirahmati Allah, ibadah saum di antara faedah tarbawiyahnya adalah puasa itu mendidik seorang muslim untuk senantiasa mengikhlaskan amalnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di antara fawaid tarbawiyah, di antara bentuk pendidikan ibadah puasa bagi seorang muslim, bagi umat Nabi Muhammad SAW, puasa itu mengajarkan kepada kita ihtiramul waktu, bagaimana menghargai betul waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satu nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia, wal asr innal insana lafi khusr. Sebagaimana jemaah rahmatullah, akhwatal iman azallahu wa iyyakum jemaah, di antara athar tarbawiyah, puasa itu mendidik seorang muslim merasakan kepekaan terhadap saudara-saudaranya. Ketika ia berpuasa lalu kemudian merasakan bagaimana rasanya tidak makan dan minum seharian, itu akan membuat mereka lebih peka kepada kesulitan orang-orang lain. Termasuk bagaimana kondisi saat ini saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Sama-sama kita doakan sebelum kita mulai membacakan satu persatu hadis-hadis yang dicantumkan Imam At-Tirmidzi dalam bab ini. Sama-sama kita doakan jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma taqabbal syuhada'ahum warham mautahum washfi mautahum. Mudah-mudahan Allah segerakan kemenangan untuk Palestina, untuk Baitul Maqdis, dan kita umat Nabi Muhammad meyakini betul Palestina pasti menang, Baitul Maqdis pasti kembali kepada pangkuan kaum muslimin. Wa'adun minallah, karena ini adalah janji Allah di dalam Al-Quran dan membuat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai jemaah rahmat Allah mendengarkan hadis yang menjelaskan tentang saum, puasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdullah ibn Shaqiq, hadis pertama dari Abdullah ibn Shaqiq, ini adalah seorang tabi'in. Beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha an siyami Rasulullah, tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka ibunda Aisyah berkata, kana yasumu hatta naqula qad sham. Rasulullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa sampai kami sahabat-sahabatnya mengatakan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Wa yuftiru hatta naqula qad aftar, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka atau tidak berpuasa sampai-sampai kami mengira Nabi tidak berpuasa, tidak melakukan puasa-puasanya. Qalat, lalu kemudian ibunda Aisyah berkata, wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadima al-Madinah illa Ramadan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa 1 bulan full, 1 bulan sempurna. Semenjak hijrahnya Nabi, semenjak datangnya Nabi ke kota Madinah, Nabi itu tidak pernah berpuasa full 1 bulan, illa Ramadan, kecuali di bulan Ramadan saja. Di hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis pertama yang dicantumkan Imam At-Tirmidzi dalam bab tentang puasa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jemaah rahmat Allah, di antara faedah yang bisa kita petik di sini bahwa para salaf, sahabat, dan itu juga diikuti oleh tabi'in dan tabi'in, salah satu tradisi kemuliaan para salaf, orang-orang terdahulu, adalah semangat mereka mencari tahu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan semangat ini pun Allah karuniakan kepada kita. Allah berikan kepada kita semangat, keinginan yang kuat untuk senantiasa mengenal lebih dalam, lebih banyak tentang Nabi, senantiasa menanyakan segala sesuatu tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abdullah ibn Syaqiq yang mendatangi ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, karena jelas beliau tahu bahwa di antara sahabat yang paling banyak pengetahuannya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah zaujati Rasul, istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummahatul mukminin, di antaranya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan siapa yang tidak mengenal ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kumpulkan seluruh istri-istrinya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada mereka agar dirawat di hari-hari sakit beliau di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Rasulullah wafat di pelukan ibunda Aisyah, wafat di rumah ibunda Aisyah. Bahkan kamar ibunda Aisyah hari ini menjadi kuburan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah pertama dari hadis ini, bahwa para salaf di antara tradisi mereka adalah mereka senantiasa menanyakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin tahu tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang Allah jadikan segala sesuatu dalam dirinya uswah, teladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, jamaah Ramadan, faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita al-i'tidal. Apa itu al-i'tidal? At-tawassut, pertengahan dalam berpuasa. Tidak berpuasa selamanya, atau tidak menjadikan setiap harinya itu penuh dengan puasa, tidak berpuasa setahun full, sebagaimana Nabi juga mengajarkan kepada kita agar mengisi hari-hari kita, pekan-pekan kita dengan berpuasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah agama yang Allah turunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggelari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai ummatan wasata, umat pertengahan. Dan itu yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam berpuasa, Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjadi umat pertengahan, menjadi tidak berlebih-lebihan dalam berpuasa, sebagaimana tidak melalaikan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Di mana Rasulullah SAW di riwayat lain, di hadis yang lain mengatakan, siyamu yaumin fi sabilillah, man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja, satu hari di jalan Allah, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan, maka Allah akan jauhkan wajahnya dengan satu hari puasa yang dilakukannya itu dari siksa neraka Allah selama 70 tahun perjalanan. Ini faedah kedua dari hadis ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita wasatiyah, pertengahan dalam berpuasa. Tidak menjadikan semua hari-hari kita penuh dengan puasa, sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada kita agar tidak melalaikan hari-hari kita dari mengamalkan, menghidupkan ibadah mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ada suatu riwayat di mana datang 3 orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian 3 orang ini menanyakan tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annahum yataqalluha. Lalu 3 orang ini seakan-akan merendahkan, mengecilkan amal atau ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW keluar menemui 3 orang ini, lalu menanyakan, ada apa dengan kalian? 3 orang ini lalu kemudian menyebutkan ibadah-ibadah mereka. Salah satu di antara 3 orang ini mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku ini berpuasa 1 tahun full dan tidak pernah berbuka. Jadi orang pertama ini berpuasa terus, tidak pernah berbuka. Orang kedua mengatakan, ya Muhammad, aku ini jadikan hidupku hanya untuk beribadah. La atazawwajun nisa. Aku tidak menikah. Aku tidak ingin menikah sehingga itu akan mengganggu ibadah saya. Yang ketiga, orang ketiga ini mengatakan, ya Muhammad, aku tidak pernah tidur di malam hari dan menghabiskan malamku hanya beribadah. Jamaah dirahmati Allah, saat itulah Rasulullah SAW berkata kepada 3 orang ini, ana afdalukum. Aku lebih mulia dari kalian semua bertiga. Ana afdalukum. Aku lebih mulia daripada kalian. Sementara aku berpuasa dan aku berbuka, sebagaimana dijelaskan juga dalam hadis ini. Nabi berpuasa tapi Nabi juga berbuka. Yang kedua kata Nabi, wa atazawwajun nisa,
Aku bahkan menikahi wanita-wanita. Yang ketiga, kata Nabi, wa usalli wa anam. Sebagaimana di malam hari, aku tidur dan aku juga qiyamul lail. Faedah terakhir, jamaah rahmatullah dari hadis ini, faedah ketiga dari hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa ma sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syahran kamilan. Nabi itu dalam hidupnya tidak pernah berpuasa pun dalam satu bulan, illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Nabi puasa satu bulan full, mulai dari diwajibkannya puasa itu pada tahun kedua Hijriah sampai sebelum wafatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut hadis kedua. An Anas ibn Malik. Hadis kedua dalam bab ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Anas ibn Malik, sahabat yang merupakan khadim, pelayan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini dijuluki sebagai sahibun na'li Rasulullah, pembawa sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah Nabi keluar dari rumah atau dari masjid kecuali yang menyiapkan sandal Nabi adalah sahabat ini. Maka tak heran setelah wafatnya nanti salah satu sahabat yang mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehingga ketika ada orang yang datang ke rumah sahabat ini, Anas bin Malik senantiasa salah satu kebiasaannya adalah dia keluar dari kamarnya sambil membawa sandal, lalu dia katakan, "Hadza na'lu Rasulillah." Ini adalah sandalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan umurnya untuk berkhidmat untuk manusia termulia di atas muka bumi ini. Beliau yang mengatakan dengan bangga, "Khadamtu Rasulillah 10 sanawat." Aku pernah menjadi pelayan baginda Nabi selama 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu, kata Anas bin Malik, "Ma qala li Rasulullah." Nabi tidak pernah menyakiti hatiku dengan ucapannya, dengan kata-katanya. Nabi tidak pernah berkata kepadaku, kata Anas, selama 10 tahun, bukan 1 tahun, selama 10 tahun. Nabi tidak pernah mengatakan kepada Anas, kenapa engkau belum melakukan tugas ini, pekerjaan ini sebagaimana. Nabi tidak pernah berkata kepada Anas, kenapa engkau melakukan pekerjaan hal ini padahal aku tidak pernah memerintahkan. Allahu Akbar. Inilah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah bersumpah di dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang mudah-mudahan dengan kita mendengarkan, mengkaji syama'il, salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah meneladani akhlak mulia baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalan yang paling berat kelak timbangannya pada hari kiamat adalah akhlak mulia, wajah yang sering tersenyum, kedermawanan, senantiasa berbagi, berlemah lembut kepada sesama. Rasulullah mengatakan, "Ma min syai'in," tidak ada sesuatu yudha'u fil mizan, yang diletakkan di mizan yang lebih berat timbangannya, bil husnil khuluq, dari akhlak yang mulia yang dimiliki oleh seorang muslim. Dari Anas bin Malik, annahu su'ila an shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ditanya tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Anas menjawab, kana yasumu minasy-syahri hatta nara annahu la yuridu an yuftara min. Nabi itu terkadang dalam satu bulan, kata Anas, berpuasa sampai-sampai kami mengira bahwa Nabi itu tidak pernah meninggalkan puasa dalam satu bulan. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida an yasuma minhu syai'an. Tapi di waktu yang lain, kata Anas bin Malik, kami juga mendapati Nabi dalam satu bulan itu meninggalkan puasa. Sampai-sampai kami sahabatnya mengira Nabi tidak akan berpuasa di bulan tersebut. Wa kunta la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan, dan engkau tidaklah ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari salat, illa ra'aitahu musalliyan, kecuali engkau akan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat di malam hari, wala naiman illa ra'aitahu naiman, sebagaimana tidaklah engkau ingin melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertidur di malam hari kecuali, atau tidur di malam hari kecuali engkau akan mendapati Nabi di malam hari itu akan tidur. Jamaah rahmat Allah, akhwat iman radhiyallahu iyyakum ajmain. Hadis kedua ini di bab ini, bab tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, faedahnya atau hadis ini menguatkan
makna penjelasan hadis pertama dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana para tabi'in itu memang masya Allah berusaha menanyakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi. Kalau tadi ada Abdullah ibn Syaqiq yang mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang puasa Nabi, maka sebagian tabiin atau sahabat mendatangi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu karena mereka tahu bahwa Anas bin Malik ini pernah menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun, bahkan selama Nabi di Madinah, pelayan Nabi itu adalah Anas bin Malik sampai wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Anas bin Malik di antara sahabat yang paling tahu tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi di pagi hari, di siang hari, di sore hari sampai di malam hari. Faedah kedua bahwa ini yang menguatkan faedah sebelumnya bahwa Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita pertengahan untuk menjadi umat pertengahan dalam segala hal termasuk dalam ibadah puasa. Seperti yang dijelaskan Anas bin Malik bahwa dalam satu bulan Nabi itu kadang kami temukan berpuasa seakan-akan kami mengira Nabi tidak akan meninggalkan puasa di bulan itu, tapi di waktu bersamaan di bulan yang lain kami mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftir, berbuka, tidak berpuasa, seakan-akan Nabi tidak berpuasa di bulan tersebut. Sebagaimana jamaah rahmatullah, akhwat iman wa iyyakum ajmain, termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faedah ketiga bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana menghidupkan malam-malamnya dengan qiyamul lail, dengan tahajud seperti yang sudah kita jelaskan di bab-bab sebelumnya, bab majaa fi salati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bab tentang salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan panjangnya tahajud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kedua kaki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di waktu bersamaan Nabi juga masih tidur. Tidak seperti laki-laki yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang di malam hari kalau sudah sholat aku tidak pernah tidur di malam hari, sehingga ia tidak punya waktu untuk istrinya, tidak punya waktu untuk kerabatnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjut. Hadis ketiga. Hadis pertama dari Ibunda Aisyah, hadis kedua dari Anas bin Malik, hadis ketiga dari sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas, wa ma adraka man Abdullah ibn Abbas, siapa yang tidak kenal dengan Abdullah ibn Abbas, salah satu sahabat yang dijuluki Bahrul Ummah, ulamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang paling paham dengan Quran adalah sahabat Abdullah ibn Abbas, yang tak lain adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman Nabi Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Jangan ditanya kenapa Abdullah ibnu Abbas bisa menjadi manusia yang begitu cerdas. Jangan tanya bagaimana Abdullah ibnu Abbas begitu paham terhadap Al-Quran. Ada keberkahan doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada diri sahabat ini. Nabi pernah mendoakan sahabat ini ketika ia masih kecil. Allahumma faqihu fid din wa alimhul ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak ini terhadap agamamu, wa alimhul ta'wil, ajarkan kepadanya Alkitab, Al-Quran dan ta'wil. Dari sini kemudian kata ulama dianjurkan sering-sering meminta doa orang-orang saleh untuk anak-anak kita. Kita tidak tahu dari lisan orang-orang saleh yang mana yang kemudian Allah akan ijabah untuk anak-anak kita. Dari Abdullah bin Abbas beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira min." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai-sampai kami mengira Nabi itu tidak akan pernah meninggalkan puasa. Wa yuftir hatta naqula ma yuridu an yasum. Akan tetapi Nabi juga kadang meninggalkan puasa, Nabi kadang juga berbuka, sampai kami mengira ini dengan Nabi tidak berpuasa dalam satu bulan ini. Wa ma shama syahran kamilan mundu qadima al-Madinah illa Ramadan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa satu bulan full, satu bulan penuh setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah illa Ramadan, kecuali puasa Nabi yang full, puasa Nabi yang sempurna satu bulan full hanya di bulan Ramadan. Lagi-lagi hadis ketiga ini dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menguatkan hadis
hadis sebelumnya dari Ibunda Aisyah dan hadis dari sahabat Anas bin Malik, bagaimana Nabi SAW mengajarkan umatnya al-wasatiyah, pertengahan, sampai dalam pertengahan dalam segala hal, termasuk dalam hal berpuasa. Tidak menjadikan semua hari kita dengan puasa, sebagaimana juga tidak meninggalkan ibadah yang mulia ini. Kedua, dengan rahmatullah, akhwat aliman radhiyallahu anhum, hadis Abdullah bin Abbas, hadis ketiga dalam bab ini, menegaskan bahwa Nabi tidak pernah berpuasa full. Ini sunnah, tidak pernah berpuasa full di semua bulan-bulan yang Allah ciptakan. Isnai asyara syahran, 12 bulan, Nabi tidak pernah berpuasa full sempurna dalam satu bulan, kecuali puasa Nabi di bulan Ramadan yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Hadis keempat, jamaah rahmatullah, dari an Abi Salamah an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, sebagaimana hadis ini juga diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis yang sama. Yang pertama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah pernah ditanya tentang siapakah dari semua istri-istri Nabi yang hidup bersama Aisyah, karena istri Nabi yang hidup setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu ada 9. Ada 2 istri Nabi wafat sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wafat di kota Makkah. Yang kedua ada Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha yang wafat sebelum wafatnya Nabi di kota Madinah Al-Munawwarah. Ibunda Aisyah pernah ditanya, ya Ummul Mukminin, dari semua istri Nabi, siapakah kemudian yang paling menjadi saingan terberatmu? Ibunda Aisyah menyebutkan ada 2 nama, Zainab bintu Jahash, yang kedua Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang meriwayatkan hadis yang sama di bab puasa ini dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. An Ummu Salamah qalat, dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ma ra'aitu an-nabiyya yasumu shahrayn mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Sebagaimana hadis yang sama diriwayatkan juga oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa nih? Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah ini jamaah rahmatullah, ummi wa ummakum radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Allahu akbar. Salah satu bukti kebijaksanaan, kecerdasan Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah ketika terjadi peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Nabi yang jauh-jauh datang dari kota Madinah tidak melaksanakan umrah dengan sahabat-sahabatnya, ternyata ditahan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy tidak mengizinkan Nabi masuk ke kota Mekah, tidak mengizinkan mereka untuk melaksanakan ibadah umrah. Nabi pun kecewa, bersedih, dan sebagaimana semua sahabat jauh lebih kecewa dan bersedih. Bahkan Umar bin Khattab saat itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, alasna alal haq, bukankah kita di atas kebenaran? Kenapa kita tidak memerangi mereka, ya Rasulullah? Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan perdamaian saat itu. Di saat itulah jemaah rahmat Allah, Ummu Salamah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tendanya, mengajak sahabatnya untuk menyembelih hewan korban mereka agar tertulis ibadah umrah itu untuk mereka, mencukur kepala-kepala mereka. Sahabat yang masih sedih, yang masih kecewa, tidak ada yang bergerak. Sampai Nabi masuk ke dalam tendanya kembali dengan wajah yang sedih, menyampaikan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, sahabatnya tidak mendengarkannya. Dia menyuruh sahabatnya menyembelih korbannya, tidak ada yang bergerak. Nabi menyuruh mereka memotong rambutnya, tidak ada yang bergerak untuk memotong rambutnya. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, panggillah tukang cukurmu dan sembelihlah korbanmu dan jangan berbicara. Nabi keluar melakukan masukan, nasihat istri tercinta Ummu Salamah, dan saat itulah Allahu Akbar, semua sahabat yang tadinya diam tidak bergerak segera menyembelih korban-korban mereka dan mencukur rambut-rambut mereka setelah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Ummu Salamah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi yasumu syahraini mutatabi'in, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut.
illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Jemaah rahmatullah, akhwat iman azanallahu alaikum ajmain. Kalau kita dengar hadis ini, seakan-akan hadis ini bertolak belakang, bertentangan dengan hadis sebelumnya. Di 3 hadis sebelumnya ditegaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berpuasa full sempurna dalam 1 bulan illa fi Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Sementara di hadis keempat ini dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku tidak pernah mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi SAW yasumu syahrain mutatabi'in, berpuasa 2 bulan berturut-turut illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban Nabi itu berpuasa full, wa Ramadan, dan di bulan Ramadan, di 2 bulan ini Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana al-jam' menggabungkan 2 hadis ini? Apakah hadis ini bertentangan? Jawabannya tidak. Jamaah rahmatullah, maksud dari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut ini nanti dijelaskan di hadis berikutnya insyaallah, bahwa di bulan Ramadan Nabi itu puasa full. Dan di bulan Sya'ban apakah Nabi puasa full? Tidak. Karena ini bertentangan dengan hadis yang riwayat yang lebih banyak sebelumnya yang menegaskan bahwa Nabi itu tidak pernah berpuasa full, puasa sempurna 1 bulan full, kecuali bulan Ramadan. Maka makna Nabi itu berpuasa 2 bulan berturut-turut Ramadan, Sya'ban dan Ramadan, maksudnya adalah di bulan Sya'ban Nabi itu memperbanyak puasanya, sampai-sampai orang-orang mengira bahwa 1 bulan full Nabi itu puasa Sya'ban, akan tetapi Nabi tidak pernah. Yang benar, yang kuat adalah yang rajih, Nabi itu tidak pernah puasa full, puasa sempurna 1 bulan full, kecuali di bulan Ramadan. Dan ini dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di hadis berikutnya. Jamaah rahmatullah Allah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam ara, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin, berpuasa 1 bulan full, aksar min siyam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak min siyamihi lillah, dari puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan full ya. Aku tidak pernah melihat Nabi lebih banyak berpuasa dalam 1 bulan. Jelas ini selain Ramadan, karena kalau bulan Ramadan sebagaimana tadi yang sudah ditegaskan juga Ibunda Aisyah, Nabi itu puasanya sempurna. Tapi selain bulan Ramadan, kata Ibunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi selain bulan Ramadan berpuasa lebih banyak dari puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban, Ramadan. Kana yasumu Sya'ban illa qalaila, bal kana yasumuhu kullahu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, jamaah rahmatullah Allah, qad aliman azallahu wa iyyakum ajmain, di bulan Sya'ban Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban illa qalaila. Hampir saja Nabi itu berpuasa full di bulan Sya'ban illa qalaila, kecuali beberapa hari saja Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa di bulan Sya'ban. Salah satu hikmah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini mungkin sudah sering kita dengarkan, karena biasanya kalau di bulan Sya'ban ada banyak ulama-ulama kita yang mengingatkan kita, menasihati kita, menganjurkan kita mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Seperti yang dikatakan Ibunda Aisyah, kana yasumu Sya'ban illa qalaila. Nabi itu berpuasa hampir full di bulan Sya'ban, kecuali hanya beberapa hari saja yang tidak berpuasa. Salah satu hikmahnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Sya'ban turfa'ul amal. Di bulan Sya'ban itu amal-amal manusia itu dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insya Allah akan kita jelaskan nanti di hadis berikutnya ketika kita menjelaskan hadis hikmah kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa Senin Kamis. Hadis berikutnya, jamaah rahmatullah, dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu.
Siapa Abdullah bin Mas'ud? Kalau tadi kita uh, telah mendengarkan, telah ketahui bahwa pelayan Nabi di Madinah itu adalah Anas bin Malik, maka perlu kita ketahui bahwa pelayan, khadim, tukang sendangnya Nabi di Mekah adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sahabat yang dijuluki Al-Jahiru bil Quran, orang yang pertama kali memperdengarkan Quran. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW, yang kata Nabi SAW bahwa satu betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat kelak dari Uhud, dari pegunungan Uhud. Allahu Akbar. Ini menunjukkan jemaah dirahmati Allah, salah satu yang ditimbang nanti dari setiap hamba bukan hanya amal ibadahnya, bukan cuma sholat yang ditimbang, bukan cuma zikir-zikir kita yang ditimbang, bukan cuma puasa kita yang ditimbang, tapi salah satu yang ditimbang dari hadis dari kisah Abdullah bin Mas'ud adalah fisik yang Allah karuniakan kepada kita ini juga akan ditimbang. Dan salah satu sahabat yang telah mendapatkan berita gembira bahwa betisnya lebih berat dari pegunungan Uhud adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min ghurrati kulli syahrin thalathata ayyam wa qallama kana yuftir yaum al-jum'ah." Dari Abdullah bin Mas'ud beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di awal bulan. Min ghurrati, ghurra itu awal muqaddimah. Seperti hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ketika Nabi mengatakan, sungguh kita merindukan bertemu dengan saudara-saudara kita. Lalu sahabat mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Nabi mengatakan, tidak, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat. Sementara saudara-saudara kita adalah mereka yang beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah memandang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sahabat bertanya, "Kaifa ta'rifuhum?" Bagaimana kalau engkau akan mengenali mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurmuhajjalina min athari wudu." Kata Nabi, kalau umatku yang beriman setelahku, yang aku rindukan mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dirindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, umatku yang aku rindukan akan datang pada hari kiamat, yang datang setelahku, beriman setelahku, tidak pernah melihatku. Kata Nabi, mereka akan datang pada hari kiamat dengan tanda-tanda putih di kepala mereka, di wajah-wajah mereka, dari bekas-bekas wudu mereka. Kembali kepada hadis. Kata Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa di awal bulan. Thalathata ayyam, 3 hari di awal bulan. Wa qallama kana yuftiru yaum al-jum'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qallama kana yuftiru yaum al-jum'ah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang berbuka. Wa qallama kana yuftiru yaum al-jum'ah, Nabi berbuka, artinya Nabi senantiasa sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Jumat. Allahu Akbar. Hadis ini ada beberapa faedah pentingnya. Mudah-mudahan insya Allah menjadi tambahan ilmu bermanfaat bagi setiap di antara kita, dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya. Satu jemaah dirahmati Allah. Salah satu sunnah, salah satu hal yang biasa dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa 3 hari di awal bulan. Kalau selama ini kan yang kita tahu, yang sering kita dengarkan dari guru-guru kita, masyaikh kita, bahwa Nabi itu puasanya di 3 hari pertengahan, thalathata ayyam, 3 hari pertengahan di pertengahan bulan, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah, yang kita kenal dengan Shaum Ayyamul Bid. Tapi ternyata Allahu Akbar, riwayat ini menjelaskan bahwa Nabi itu bukan hanya di pertengahan bulan berpuasa. Nabi itu kadang 3 hari berpuasa di pertengahan bulan, 13, 14, 15. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang berpuasa 3 hari dalam setiap bulan itu di awal bulan. Jadi bukan di pertengahan, tapi di awal bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa 3 hari. Sebagaimana Nabi juga terbiasa puasa 3 hari di akhir bulan. Di pertengahan bulan 3 hari, kadang Nabi puasa pertengahan bulan 3 hari, tapi kadang juga Nabi tidak puasa di pertengahan 3 hari di pertengahan hari, di pertengahan bulan, tapi
3 hari puasa di setiap bulan itu dilakukan Nabi di awal bulan. Min ghurrati kulli syahrin. Sebagaimana dari riwayat-riwayat yang lain kita akan bacakan insyaallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang puasa 3 hari di akhir bulan. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Mu'adzah Al-Adawiyah, ketika beliau bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, zauji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam. Mu'adz bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul berpuasa 3 hari setiap bulannya? Dia ingin menegaskan, menanyakan betul tidak informasi. Ini menunjukkan semangat para sahabat, baik itu sahabat tabi'in, untuk menambah pengetahuan mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu di antaranya tentang puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adzah Al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, apakah betul Nabi SAW itu puasa 3 hari setiap bulannya? Qalat na'am. Ibunda Aisyah menjawab, iya. Nabi itu puasa 3 hari setiap bulannya. Faqultu laha, Mu'adzah berkata, aku kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah, min ayyi ayyam syahri kana yasum? 3 hari setiap bulan itu di hari yang mana? 3 hari Nabi SAW itu di hari yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawaban Ibunda Aisyah? Qalat lam yakun yubali min ayyam syahri yasum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mempermasalahkan, artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan atau tidak selamanya melakukan dalam satu bentuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang melakukannya di awal bulan, kadang melakukannya di pertengahan bulan. Ini yang sering kita dengar dengan puasa putih. Tapi ternyata jamaah rahmat Allah, Nabi juga senantiasa melakukannya di akhir bulan. Salah satu hikmahnya kata ulama, kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tidak mesti harus puasa 3 hari setiap bulan, itu tidak mesti harus di pertengahan bulan, nggak mesti. Bisa kita lakukan di awal bulan atau bisa kita akhirkan di akhir bulan. Salah satu hikmahnya kata ulama, agar ini tidak dianggap menjadi sebuah kewajiban bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu hikmahnya kenapa Nabi tidak pernah, kenapa Nabi SAW merubah-rubah, kadang 3 hari itu di pertengahan bulan, kadang di awal, kadang di akhir, agar ini tidak dianggap menjadi satu kewajiban oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kata Nabi SAW, yang kedua kata ulama, hikmah kenapa Nabi SAW tidak selamanya puasa 3 hari setiap bulan itu di pertengahan. Allahu Akbar. Kata ulama, jamaah dirahmati Allah, di antara bentuk rahmat kasih sayang Nabi kepada umatnya, karena Nabi mengetahui bahwa kondisi umatnya itu berbeda-beda. Setiap kita itu punya kesibukan, setiap kita itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang, jamaah dirahmati Allah, bisa jadi pertengahan bulan itu kosong bagi dia. Dia tidak punya pekerjaan sehingga mudah dia kemudian untuk melakukan puasa di 3 hari di setiap bulannya itu di pertengahan bulan. Tapi sebagian di antara kita mungkin bisa jadi pertengahan bulan itu lagi sibuk-sibuknya, sehingga kalau dia ingin puasa di 3 hari di pertengahan bulan ini, itu akan menjadi berat bagi dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Akbar, ketika mencontohkan puasa 3 hari di awal atau di pertengahan atau di akhir, memberikan ruang kesempatan bagi yang tidak bisa puasa di pertengahan bulan untuk bisa melakukannya di awal bulan. Atau yang tidak bisa melakukan di awal bulan karena ini kerja di kantor lagi padat-padatnya, lagi banyak-banyaknya, maka dia boleh mengakhirkan puasa 3 hari itu di akhir. Dan itu dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah kedua dari hadis ini, jamaah rahmat Allah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan di hadis ini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qallama yuftiru yaumal Jum'ah. Nabi itu jarang berbuka di hari Jumat. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Maksud penjelasan Nabi tidak pernah jarang berbuka di hari Jumat atau senantiasa berpuasa di hari Jumat. Sementara kita tahu, jamaah rahmat Allah, akhwat kaliman azanallahu wa iyyakum ajma'in, dalam hadis sahih Imam Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada larangan Nabi kita berpuasa di hari Jumat. Bagaimana menggabungkan dua riwayat ini? Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa
Nabi itu hampir-hampir tidak pernah berbuka di hari Jumat. Tapi di hadis yang lain, dalam Sahih Bukhari dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi juga menegaskan la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Tidak boleh berpuasa di hari Jumat. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini jemaah rahmatullah akhwat liman azanallahu wa iyyakum jami'an. Menggabungkan dua hadis ini adalah larangan puasa di hari Jumat itu kalau puasanya hanya di hari Jumat. Jadi kalau puasanya hanya di hari Jumat, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak. Ini yang kena larangan Nabi SAW. La yasumanna ahadukum yaumal Jumat. Tidak boleh, tidaklah sekali-kali di antara kalian itu berpuasa di hari Jumat. Jadi larangan ini berlaku kapan? Kalau puasanya hanya satu hari, yaitu hari Jumat saja. Adapun kata Nabi, illa yauman qablahu aw yauman ba'dahu, kecuali kalau dia berpuasa sehari sebelumnya dengan hari Jumat, contohnya Kamis dengan Jumat, atau kemudian Jumat dengan Sabtu, maka hal ini dibolehkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai di sini kita sudah memahami bagaimana menggabungkan dua hadis, bahwa Nabi hampir-hampir tidak pernah berbuka atau senantiasa berpuasa di hari Jumat, dengan hadis larangan berpuasa di hari Jumat. Larangannya adalah kalau puasanya hanya hari Jumat saja. Adapun kalau kemudian seperti yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, puasa hari Jumat tapi juga puasa sebelumnya, Kamis, Jumat, atau puasa hari Jumat tapi juga puasa setelahnya, maka ini dibolehkan dan itu senantiasa dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita baca hadis terakhir dan kita cukupkan sampai di sini, insya Allah pada pertemuan kali ini, jemaah rahmatullah, bab ini sebenarnya akan kita bahas menjadi dua sesi pertemuan, insya Allah. Pertanyaannya adalah, apakah memang betul kita tidak boleh berpuasa di hari Jumat saja? Di hari Jumat saja. Jemaah rahmatullah, sebagaimana dijelaskan ulama-ulama kita bahwa kalau ada sebabnya maka dibolehkan. Kalau ada sebabnya dibolehkan. Contoh, hari Ashura, hari 10 Muharram bertepatan dengan hari Jumat, maka itu dibolehkan, kata ulama, hanya berpuasa di hari Jumat saja. Karena ini bukan puasa hari Jumat, tapi puasa Ashura. Maka kalau ada sebabnya, maka puasa hanya di hari Jumat itu dibolehkan. Seperti bahwa puasa itu bertepatan dengan puasa Ashura. Atau dia terbiasa puasa Daud, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Dan hari di mana dia berpuasa itu bertepatan dengan hari Jumat. Nah, puasa Daud itu bertepatan dengan hari Jumat. Maka boleh dia tidak puasa sebelumnya karena puasa Daud. Boleh dia tidak puasa sebelumnya, dan boleh dia tidak puasa setelahnya, hanya puasa di hari Jumat. Itu kalau ada sebabnya. Adapun kalau kemudian cuma sekedar hari Jumat saja, maka Nabi melarang kita untuk berpuasa hanya di hari Jumat saja, kecuali sehari sebelumnya bersama hari Jumat atau sehari setelahnya bersama hari Jumat. Hadis terakhir, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra shaum al-itsnain wal khamis. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yataharra, senantiasa menjaga. Seperti hadis, man kana mutaharriyan lailatul qadar, barang siapa yang ingin mengejar, ingin menjaga, ingin mencari lailatul qadar, falyataharraha, maka hendaklah dia menjaga, hendaklah dia mencari, mengejar lailatul qadar fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Adapun di sini Ibunda Aisyah mengatakan, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra, senantiasa menjaga, senantiasa mengerjakan, senantiasa mengamalkan apa itu? Shaumul itsnaini wal khamis, puasa hari Senin, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpuasa hari Kamis di setiap pekan. Sampai di sini, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat, dan kita akan lanjutkan insya Allah masih pada bab ini di pertemuan selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa kumpulkan kita duduk di majelis-majelis ilmu kita, dan Allah fahamkan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampukan kita meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi
wasallam, termasuk mengikuti puasa-puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kami serahkan kepada host kita, Dan Syafar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Dan Syafar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Insya Allah ini sudah ada yang raise hand. Silakan apabila ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertanyaan pertama mungkin berkaitan sama tema kita hari ini, itu puasa Rasulullah. Ya, tafadhal. Taruhlah kan dalam satu bulan itu kan 30 hari Ustaz. Ya. Kalau Nabi puasa Daud itu kan berarti 15 hari kan. Ya. Ditambah puasa Senin Kamis berarti 8, berarti 23. Ditambah Ayyamul Bid 26. Kan masih ada sisa 4 hari itu. Ya kan Ustaz? Kira-kira itu kan sudah dihitungannya hampir 1 bulan Ustaz. Ya. Kan kata antum tadi Nabi nggak pernah berpuasa selama satu bulan full kecuali 1 bulan, kecuali di bulan Ramadan sama bulan Syaban. Ya. Terus pertanyaan kedua mungkin agak melenceng dari tema kita hari ini Ustaz. Ya. Dan pertanyaan ketiga, kemarin itu saya berdebat sama teman. Dia ngajar Al-Islam atau PAI, saya juga ngajar PAI. Perdebatan kita itu mengenai akikoh atau hadiah ketika anak lahir kan Ustaz. Ya. Ketika anak lahir itu laki-laki dia dihadiahi 2 kambing, sedangkan perempuan 1 kambing. Nah, teman saya itu pernah membaca dan hadisnya ini katanya Muslim, dan saya cari tahu di internet memang betul ada beberapa yang mengatakan seperti itu. Kenapa Hasan dan Husain itu dihadiahi 1 kambing, Hasan 1, Husain 1. Ya. Dan pertanyaan terakhir, apa tadi ya? Ini Ustaz, udah itu aja dulu saya lupa. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. Ini satu nasihat, jangan sering-sering berdebat kalau cuma sesama. Kalau sesama teman, sesama muslim, bagusnya watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Sharing ilmu, saling menasihati, saling menambah ilmu. Yang kedua, Masya Allah, ini perdebatannya tentang akikat, tapi yang tanya ini belum nikah. Mestinya debat tentang nikah dulu. Siapa dulu yang dulu nikah, baru debat tentang akikah. Tapi barakallah, Masya Allah, atas pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita hitung-hitung puasa sunnah Nabi hari Senin Kamis ditambah dengan puasa Daudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian puasa Ayyamul Bidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan hampir setiap bulan itu Nabi, dalam 1 bulan itu hampir 26, ya hampir full Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Nah, jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman adalah ayyakum jami'an. Ini jawabannya tadi sudah kita baca di 3 hadis pertama. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, atau dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, dan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ajma'in, bahwa tidak selamanya Nabi itu puasa Daud, puasa Daud, kemudian di waktu bersamaan juga puasa Senin Kamis. Sahabat orang-orang terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang tinggal bersama Nabi, Anas bin Malik yang menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun, Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, terkadang kami mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dalam 1 bulan seakan-akan tidak meninggalkannya, berarti itu full tuh. Berarti
dalam satu bulan itu Nabi menghidupkan puasa-puasa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sahabat juga mengatakan, kami juga mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan puasa di bulan-bulan yang lain, sampai-sampai kami sahabat mengira bahwa Nabi di bulan itu tidak berpuasa di bulan itu, saking banyaknya hari-hari di mana Nabi itu tidak berpuasa. Allahu Akbar. Jemaah rahmatullah. Nabi itu adalah manusia terbaik yang setiap perilaku perbuatannya adalah teladan terbaik bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu kan berbeda-beda. Setiap kita ini punya kesibukan masing-masing. Ada yang masya Allah kegiatan dia itu, aktivitas dia itu memungkinkan dia untuk menjaga puasa 3 hari setiap bulan. Untuk pekerjaannya dia untuk 3 hari setiap bulan ini itu bisa untuk dia lakukan, istiqomah dia lakukan, maka hendaklah dia jaga amal itu. Ada yang mungkin karena sudah pensiun, sudah tidak ada kegiatan yang padat juga, sehingga puasa Senin Kamis itu tidak berat bagi dia, maka silakan dihidupkan ini. Allahu Akbar. Ada yang masya Allah berikan kemampuan untuk menjaga puasa Daud, dan sebaik-baik puasa itu kata Nabi SAW, saumu Daud, puasanya Nabi Daud alaihissalam, siyamu yaumi wa iftaru yaumi, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Jadi seperti itu penjelasannya. Nabi itu tidak selamanya dalam 1 tahun itu, 12 bulan itu, setiap bulan itu menghidupkan semua puasa-puasa sunnah. Karena Nabi mengetahui ini teladan Nabi SAW bahwa umatnya itu kondisinya berbeda-beda, maka setiap di antara kita boleh memilih ibadah sunnah yang mana yang kemudian dia ingin hidupkan dari puasa-puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terkadang berpuasa sehingga sahabat mengira di bulan itu Nabi tidak meninggalkan puasa, tapi di waktu bersamaan Nabi juga berbuka seakan-akan Nabi tidak berpuasa di bulan itu. Adapun terkait akikah, jemaah yang dirahmati Allah wa iyyakum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin marhunatun bi aqiqatihi, setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Artinya bahwa ketika keluarganya itu mampu lalu kemudian tidak mengakikah anaknya, maka Nabi SAW mengatakan bahwa anak itu akan tergadaikan sampai ia diakikahkan oleh kedua orang tuanya. Jika orang tuanya itu mampu, maka akikah itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Beberapa ulama di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan apa arti marhunatun, tergadaikan. Anak itu tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada orang tuanya sampai orang tuanya yang mampu itu mengakikahkan anak yang Allah karuniakan kepada mereka semuanya. Bagi anak laki-laki, kata Nabi SAW, syatan, 2 kambing. Itu hadisnya jelas. Adapun untuk perempuan, jamaah dirahmati Allah, maka cukup dengan 1 kambing. Pertanyaannya, apakah Sayyidina Al-Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Ahlil Jannah itu diakikah dengan 2 kambing atau tidak? Allahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan insyaallah nanti bisa dijawab di pertemuan berikutnya. Saya tidak berani, saya belum melihat hadisnya, riwayatnya, apakah kemudian Al-Hasan wal Husain itu diakikahkan hanya dengan 1 kambing atau 2 kambing. Yang pasti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, memerintahkan kepada kita bahwa akikah itu kalau dia anak laki-laki dengan 2 kambing, adapun jika anak perempuan maka cukup 1 kambing. Hukum dari akikah ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang amat sangat dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh umatnya. Bagi yang mampu, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Ada syabat. Silakan. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Silakan bagi yang lainnya ingin bertanya, baik mau menyampaikannya langsung, silakan di unmute, atau mungkin menyampaikannya melalui chatroom, insya Allah akan kami bacakan. Sambil menunggu pertanyaan, Masya Allah Ustaz ya, kalau dari narasi-narasi hadis tadi yang disebutkan, Rasulullah tidak pernah berpuasa full. Jadi patokannya fullnya gitu Ustaz ya. Kalau kita mungkin patokannya
kebalikannya gitu. Tidak Ya. pernah kelihatan puasa kecuali di bulan-bulan tertentu gitu. Kalau Rasul tidak pernah kelihatan full, tapi sebenarnya puasa cuma nggak full aja gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi semuanya sudah hampir full, bisa jadi cuma kurang 2 hari, 1 hari, tapi yang full itu ya di bulan Ramadan dan Sa'ban gitu. Jadi nuansanya berbeda. Dan Allah. memang kita juga tidak akan menyia-nyiakan ya waktu penuh keberkahan ini ya, hari Jumat gitu ya di majelis ilmu untuk terus memberikan eh, hikmah gitu ya bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza gitu ya. Dari situ juga kita bisa belajar. Mungkin saat ini bisa kita ambil patokan contoh gitu. Bagaimana bentukan orang-orang yang dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan Qur'annya sudah Allah tampilkan nih ke seluruh manusia di muka bumi gitu. Gimana hasilnya dan bagaimana pula Allah tampilkan orang-orang tanpa Quran, tanpa puasa, tanpa sholat yang berubah menjadi mungkin ya maklum ya keturunan kera dan babi kalau kata Ustadz Ahmad Ridwan gitu ya. Itu sudah membedakan. Nah ini Ya. bagaimana juga kita bisa eh, apa ya Ustadz ya mengimplementasikan puasa ini sampai bisa membekas dalam kehidupan kita, sampai bisa membekas dalam perjuangan-perjuangan kita. Mungkin ada masukan dan saran dari Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Jemaah rahmatullah, ulama menjelaskan bahwa tidak ada ibadah yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan kepada kita kecuali setiap ibadah-ibadah tersebut memiliki dampak, memiliki athar, memiliki bekas-bekas kebaikan pada diri setiap hamba yang mengamalkan, menegakkan amalan ibadah tersebut. Contoh, sholat. Orang yang sholat, kalau kemudian tidak menjadi rahmat, menjadi keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, itu menjadi pertanyaan. Bukankah orang menutup salatnya dengan salam ke kiri dengan ke kanan, assalamualaikum, assalamualaikum, bahwa orang yang sudah menjaga salatnya itu menjadi keselamatan, menjadi rahmat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Lisannya menyelamatkan saudaranya, tidak menyakiti saudaranya, tangannya tidak menyakiti saudaranya. Kalau dia sholat tapi kemudian lisannya menyakiti sahabatnya, saudaranya, apalagi yang disakiti ini adalah para mujahid, para pejuang di jalan Allah, ini menjadi tanda tanya besar. Sampai kemudian ada yang mengatakan bahwa pejuang Palestina itu buatan Yahudi, mereka ini akidahnya bermasalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya sampai hari ini tidak habis pikir, belum bisa memahami bagaimana kemudian ada orang-orang yang begitu berani lisan-lisan mereka menyerang saudara-saudara kita yang jelas-jelas berada di bumi ribat, berada di garis terdepan mempertahankan, memperjuangkan Masjidil Aqsa. Dan bukan cuma sekedar lipstick, cuman sekadar omongan saja. Allah, anak mereka gugur, istri mereka wafat, syahid, suami mereka kehilangan orang tua, kehilangan anak. Sementara kita tidak kehilangan apa-apa. Jamaah rahmatullah, bahkan kita tidak kehilangan sedikit pun harta kita. Tapi kemudian dengan mudah lisan kita. Nah, setiap ibadah itu memiliki bekas, memiliki dampak athar. Termasuk ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saya lupa tahunnya, jamaah rahmatullah Allah. Akan tetapi pernah suatu kejadian di Gaza itu ada beberapa terowongan dan memang ada pasukan khusus untuk berada di terowongan. Sampai kemudian sebuah peristiwa, salah satu terowongan itu runtuh dan beberapa pejuang itu ada di dalam terowongan. Allahu Akbar. Dan itu di bulan Ramadan. Dan mereka bertahan dalam kondisi mereka tetap menjaga puasanya, walau mereka hanya bisa berbagi dengan sedikit kurma. Minumnya bagaimana? Jadi di bawah mereka itu ada lumpur, tanah yang lembab, ada lumpurnya. Dengan spom mereka itu kemudian ambil air itu dengan spom. Dan yang mereka katakan, Allah, situ keajaibannya. Hampir setengah bulan mereka berada di dalam terowongan tersebut. Beliau mengatakan, walau tidak banyak yang keluar, tetapi tanah yang tadinya agak kering, nggak ada air, tiba-tiba kemudian muncul air di bawah kaki mereka, sehingga dari situ mereka bisa
bertahan hidup dengan kurma yang mereka kemudian sedikit demi sedikit bagi di antara mereka. Menunjukkan bagaimana jiwa pejuang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Salah satu asar tarbawiyah, apa itu asar tarbawiyah? Salah satu dampak atau kebaikan madrasah dari ibadah puasa ini, ibadah puasa itu semestinya melahirkan manusia-manusia militan. Seperti saudara-saudara kita ada di Palestina hari ini. Allahu Akbar. Kenapa? Coba perhatikan, orang yang puasa itu kan dilatih oleh Allah bagaimana mereka bersusah payah, dilatih oleh Allah bagaimana mereka tidak makan, bagaimana mereka tetap menjaga iman mereka walau mereka kekurangan. Allahu Akbar. Orang Gaza, madrasah ini, faedah ini, atau asar kebaikan ibadah puasa membentuk seorang mukmin itu menjadi mujahid, pejuang militan, sudah tergambar dalam hidup-hidup mereka. Mudah-mudahan kita pun di tengah nikmat karunia Allah begitu banyak ini mampu menjadikan puasa-puasa kita ini madrasah tarbiyah bagi kita untuk menjadi muslim yang militan, muslim yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tegar istiqomah di atas agama Allah di tengah ujian-ujian yang datang kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Siapa? Bagaimana Masya Allah. Itu baru salah satu dari sekian banyak faedah madrasah puasa bagi umat Nabi Muhammad SAW, menjadikan orang itu militan, pejuang yang tidak mudah mengalah di tengah kesulitan-kesulitan yang menimpa mereka. Silakan. Masya Allah. Baik, silahkan yang ingin bertanya, ada kesempatan mungkin sebentar lagi. Sambil menunggu kalau ada satu pertanyaan lagi, berarti tadi garis bawahnya Ustaz ya, pada saat kita mentadaburi teladan Rasulullah mengenai puasa ini atau ibadah-ibadah yang lain, jangan sampai itu hanya menjadikan sebuah ritual saja Ustaz ya. Kita memperbanyak jumlahnya tapi kita lupakan kualitasnya, dan lebih penting lagi bekasnya pada diri kita harus berdampak ya Ustaz ya. Berdampak sosial gitu ya. Bisa menjadi rahmat bagi lingkungan kita, sholat kita, Quran kita, bahkan puasa kita gitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz berikan contoh tadi, bahwasanya puasa itu malah membuat orang jadi militan ya, bukan jadi lemes Ustaz ya. Bukan tidak produktif, tapi dahsyat ya. Bagaimana tadabbur kita tentang puasa ini, bagaimana tarbiyah puasa ini membuat orang jadi militan. Nah, ini mungkin Ustaz bisa tambahkan juga Ustaz. Apa faktor-faktor dari puasa ini malah membuat kita jadi produktif, membuat kita jadi lebih militan gitu Ustaz, Masya Allah. Puasa itu madrasah yang membuat orang itu militan. Kok bisa? Allah. Itu menunjukkan bahwa ternyata kuatnya kita bukan dengan banyaknya makanan yang masuk dalam perut kita, tapi kuatnya kita adalah ketika ruh, keimanan kita, ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dentuman, itu roketnya tuh, itu kekuatannya di situ. Jadi kekuatan kita bukan di banyaknya makanan, asupan yang masuk dalam diri kita. Yang membuat kita berani berhadapan, berdiri di depan musuh, bukan karena makanan yang kita makan sebelum sebelum perang ini adalah makanan yang bergizi semua. Nah, bukan itu ternyata. Dari puasa mengajarkan kepada kita bahwa yang membuat kita kuat di hadapan musuh, tegar di hadapan musuh adalah ketika iman itu kuat, takwa kita kuat. Walau bisa jadi makanan yang masuk itu standar gizinya malah di bawah standar seperti yang dirasakan saudara-saudara kita di Gaza hari ini. Sirah sejarah umat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kemenangan besar, peperangan penentu umat Nabi Muhammad SAW itu malah dimenangkan di bulan Ramadan. Perang Badar di bulan Ramadan. Terus kemudian perang Hittin di bulan Ramadan, Fathu Makkah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan saudara-saudara kita di Gaza mulai dari tahun 2008, 2012, 2014, 2018, serangan-serangan penjajah Zionis atau peperangan-peperangan yang terjadi antara pejuang Palestina dengan penjajah Zionis Israel itu sering terjadi di bulan Ramadan. Ya, karena mereka mengira bahwa bulan Ramadan mereka lagi puasa, mereka lagi lemah-lemahnya, tidak makan dan minum, akhirnya mereka tes-tes tuh menyerang saudara kita di Gaza di bulan Ramadan. Namun ternyata Masya Allah sebaliknya. Mereka membangunkan singa yang kelaparan di bulan Ramadan. Malah bulan Ramadan itu menjadi bulan kekuatan bagi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga
Selain disebut dengan syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul Quran, Ramadan juga kadang disebut oleh ulama syahrul intisar, bulan kemenangan. Dan mudah-mudahan insya Allah Allah segerakan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma amin, Allahumma amin ya Allah. Seperti itu sahabat. Masya Allah. Jadi mengosongkan perut tapi memadatkan jiwa, Ustaz ya. Masya Allah. Dan memang kemenangan itu bukan urusan perut gitu ya, Masya Allah. Jadi maka embargo itu bukan malah melemahkan, tapi menguatkan. Karena yang dikuatkan itu bukan hanya isi perutnya, tapi Masya Allah jiwa-jiwanya ini yang memang yang tadi Ustaz bilang ya, jadi peluru-peluru terhebat yang akan membuktikan kemuliaan Islam gitu ya. Liyuzhirahu ala dini kulih gitu Ustaz ya, Masya Allah. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya, tolong nanti Ustaz simpulkan dan ditutup, dan titip juga doa buat saudara-saudara kita di Gaza. Tafadhol Ustaz. Allahu Akbar. Jemaah rahmat Allah, salah satu ibadah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah Allah syariatkan ibadah puasa ini kepada kita. Salah satu ibadah yang pahalanya tidak terbatas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salah satu ibadah yang Allah janjikan hanya Allah yang akan memberikan pahala untuknya. Itu ibadah puasa, dan teladan terbaik dalam melaksanakan menegakkan ibadah saum ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah setelah kita mendengarkan tentang sebagian, ini baru pertemuan pertama tentang puasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah karuniakan kepada kita kemampuan untuk juga menghidupkan ibadah mulia ini dalam kehidupan kita. Allahumma amin, Allahumma amin. Puasa jamaah rahmatullah bukan bulan kelemahan, bukan hari kelemahan bagi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa itu menjadi madrasah tarbiyah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Puasa itu agar mereka menjadi orang-orang yang peduli dengan orang-orang di sekitar. Kalau mereka sudah sering merasakan susah, sudah sering merasakan haus dan lapar, bagaimana mungkin tidak bisa merasakan kelaparan, kehausan saudara kita yang di Palestina hari ini. Mudah-mudahan insya Allah, jangan rahmat Allah, Allah mampukan kita menghidupkan puasa-puasa yang disunnahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi sama-sama kita berdoa di akhir sesi, di hari pertemuan, di akhir majelis ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahumma ya Rabbal Mustada'afin, Allahumma ya Sami'ad Du'a, Allahumma ya Ghaithal Mustaghifin, Allahumma ya Mujiban Muttarra idza da'ah, Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-madhlumin fi Palestin, Allahumma ansurhum nasran aziza, Allahumma kun waliyan lahum, Allahumma kun nasiran lahum, Allahumma wahid sufufahum ala al-haqq ya rabbal alamin, Allahumma saddid raml al-mujahidin, Allahumma ya munzil al-kitab ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sampai bertemu insyaallah di bulan depan, masih melanjutkan tentang ibadah saum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampai di puasa Senin Kamis yang senantiasa dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa puasa ini dijaga oleh Nabi? Akan kita jelaskan insyaallah di hadis-hadis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Semoga Allah ridho ikhtiar kita untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan kita untuk memahaminya, Allah mampukan kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bahkan berjihad dengannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, sampai berjumpa pada kajian-kajian berikutnya. Mohon bisa dipantau sosial media Hijratul Kafah untuk jadwal-jadwal kajian berikutnya. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.